Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya sendiri, Firas Jamaludin, dan teman saya, Siti Fatimah Tusyaro, yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kriteria kekonvergenan dan kriteria barisan monoton dan kriteria kausi. Oke, lanjut. Langsung saja ke pembahasan materi yang akan dibawakan oleh teman saya, yaitu adalah Fatimah Tusyaro. Baik, kita ke materi yang pertama, yaitu tentang kriteria barisan monoton. Di sini ada teorema kekonvergenan barisan monoton. Misalkan X sama dengan Xn adalah barisan di real yang monoton naik, yaitu X1 kurang dari atau sama dengan X2, kurang dari atau sama dengan X3, kurang dari atau sama dengan X4, kurang dari atau sama dengan X5, atau bisa kita sebut untuk selanjutnya adalah kurang dari atau sama dengan Xn, kurang dari atau sama dengan Xn plus 1, dan seterusnya. Maka barisan X konvergen jika dan hanya jika barisannya terbatas. Dalam hal ini, limit Xn sama dengan subprimum himpunan Xn. Bukti dari kiri ke kanan berdasarkan pada lema yang sebelumnya bahwa barisan konvergen adalah terbatas jika limit Xn sama dengan X dan epsilon lebih dari 0, maka ada bilangan asli K epsilon sedemikian sehingga jika N lebih dari atau sama dengan K epsilon, maka X dikurangi epsilon kurang dari atau sama dengan Xn kurang dari atau sama dengan X ditambah epsilon. Lihat gambar berikut. Dari gambar berikut, karena Xn monoton, maka kita peroleh X dikurangi epsilon kurang dari atau sama dengan sub himpunan Xn kurang dari atau sama dengan X ditambah epsilon. Dan berdasarkan sifat harga mutlak yang diperoleh, X kurang dari subprimum himpunan Xn kurang dari atau sama dengan epsilon. Karena benar untuk setiap nilai epsilon, maka dapat disimpulkan bahwa limit Xn sama dengan X sama dengan subprimum himpunan Xn. Dari kanan ke kiri. Misalkan bahwa Xn adalah barisan monoton naik yang terbatas dari bilangan real. Menurut prinsip supremum terdapat X sama dengan subprimum himpunan Xn, kita harus menunjukkan bahwa X adalah nilai limit dari barisan tersebut. Karena X adalah batas atas dari semua elemen Xn, maka Xn kurang dari atau sama dengan X untuk semua n elemen bilangan asli n, dan juga dikarenakan X adalah supremumnya, maka jika epsilon lebih dari 0, bilangan X kurangi dari epsilon bukanlah batas atas dari Xn, dan terdapat bilangan asli K epsilon sedemikian sehingga X dikurangi epsilon kurang dari X K epsilon. Karena barisan adalah monoton naik, untuk X lebih dari atau sama dengan K epsilon, kita peroleh X dikurangi epsilon kurang dari Xn kurang dari atau sama dengan X, dan menunjukkan bahwa mutlak Xn dikurangi X kurang dari epsilon. Ingat bahwa X adalah subprimum dari Xn, sehingga bilangan epsilon lebih dari 0 diberikan ada bilangan asli K epsilon sedemikian sehingga mutlak Xn dikurangi X kurang dari epsilon dimanapun N lebih dari atau sama dengan K epsilon. Jadi limit Xn sama dengan X. Akibat misalkan X sama dengan Xn adalah barisan di real yang monoton turun, yaitu X1 lebih dari atau sama dengan X2, lebih dari atau sama dengan X3, lebih dari atau sama dengan X4, lebih dari atau sama dengan S5, dan seterusnya. Maka barisan X konvergen jika dan hanya jika barisannya terbatas. Dalam hal ini limit Xn sama dengan infimum Xn. Bukti, misalkan barisan Yn sama dengan min Xn untuk n elemen bilangan asli n, maka barisan Yn adalah barisan monoton naik. Lihat kembali bentuk teorema di atas. Contoh berikut, selidikilah kekonvergenan dari barisan X sama dengan 1 per n.
Jawab, kalau kita uraikan barisan tersebut 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 dengan mudah bahwa barisan tersebut adalah barisan monoton turun dan juga semakin besar n maka barisannya akan menuju ke 0. Hal ini menunjukkan bahwa X1 lebih dari atau sama dengan X2, lebih dari atau sama dengan X3, lebih dari atau sama dengan Xn, lebih dari atau sama dengan Xn plus 1, lebih dari 0. Sehingga berdasarkan akibat, dapat disimpulkan bahwa barisan X sama dengan 1/n adalah konvergen. Kita bisa menentukan nilai dari limit X apabila bisa menentukan nilai infimum 1/n. Karena infimum 1/n sama dengan infimum himpunan 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 sampai ke 1/n sama dengan 0. Maka limit X sama dengan infimum 1/n sama dengan 0. Jadi X konvergen ke 0. Sebelum kita ke barisan Cauchy, di sini ada teorema Bolzano-Weierstrass. Sebuah barisan terbatas di R mempunyai subbarisan yang konvergen. Contoh barisan mempunyai sifat seperti yang ada pada teorema tersebut, yaitu 1, min 1, 1, min 1, 1, min 1. Apabila kita lihat barisan tersebut, maka barisan tersebut mempunyai batas bawah min 1 dan batas atas 1. Dengan demikian, barisan tersebut adalah barisan yang terbatas. Dan menurut teorema di atas, barisan tersebut memiliki subbarisan yang konvergen. Jika ditemukan subbarisan suku ganjil 1, 1, 1, sehingga konvergen ke 1, demikian pula barisan suku genapnya, yaitu min 1, min 1, min 1 yang konvergen ke min 1. Sebuah barisan Cauchy ditentukan berdasarkan definisi berikut. Sebuah barisan X sama dengan Xn di R dinamakan barisan Cauchy apabila untuk setiap epsilon lebih dari 0 ada bilangan asli M epsilon sedemikian sehingga untuk semua M n lebih dari atau sama dengan M epsilon, maka mutlak Xm dikurangi Xn kurang dari epsilon. Selanjutnya ke slide 8. Langsung saja, jika X sama dengan Xn adalah barisan konvergen, maka X adalah barisan Cauchy. Bukti, jika X sama dengan limit X, maka setiap epsilon lebih dari 0 adalah bilangan asli K epsilon per 2. Sedemikian sehingga untuk semua n lebih besar sama dengan K epsilon per 2, maka bilangan mutlak Sn dikurangi X lebih kecil dari epsilon per 2. Jadi jika M dalam kurung epsilon sama dengan K epsilon per 2 dan M n lebih besar dari sama dengan M dalam kurung epsilon, maka bilangan mutlak Xm dikurangi Xn lebih kecil dari sama dengan bilangan mutlak Sm dikurangi X ditambah bilangan mutlak X dikurangi Xn lebih kecil dari epsilon per 2 ditambah epsilon per 2 sama dengan epsilon. Hal ini menunjukkan bahwa barisan konvergen X adalah barisan Cauchy. Bila kita kaitkan dengan teorema Bolzano-Weierstrass, kita akan memperoleh lemma berikut. Kita ke samping, ada lemma berikut. Barisan Cauchy adalah barisan terbatas. Bukti, karena X sama dengan Xn adalah barisan Cauchy dan misalkan epsilon sama dengan 1 jika M sama dengan M dalam kurung 1 dan N lebih besar sama dengan M dalam kurung 1, maka bilangan mutlak Xm dikurangi Sn lebih kecil dari 1. Berdasarkan sifat ketaksamaan segitiga, kita memperoleh bilangan mutlak Xn lebih kecil dari bilangan mutlak Sm ditambah 1 untuk N lebih besar sama dengan M
dalam kurung 1. Selanjutnya jika B sama dengan supremum bilangan mutlak X1, bilangan mutlak X2, bilangan mutlak S3, dan bilangan mutlak Sn, dan bilangan mutlak Sm ditambah 1 himpunan. Maka kita punya bilangan mutlak Sn lebih kecil sama dengan B untuk semua N elemen N. Jadi barisan Cauchy adalah terbatas. Oke, selanjutnya ke slide 9. Oke, slide 9 yaitu lemma 13.7. Jika subbarisan X aksen dari barisan Cauchy konvergen ke min X, maka elemen barisan X konvergen juga ke min X. Sekarang kita akan melihat sebuah kriteria kekonvergenan yang sangat penting untuk sebuah barisan. Kriteria tersebut dinamakan kriteria Cauchy. Kriteria ini dimuat dalam sebuah teorema berikut. Oke, langsung ke slide 10. Baik, langsung ke slide 10. Ada teorema kriteria kekonvergenan Cauchy. Sebuah barisan konvergen jika dan hanya jika barisan tersebut adalah barisan Cauchy. Bukti dalam kurung kiri ke kanan berdasarkan lemma 13.5 di slide ke 8 diperoleh bahwa jika barisan konvergen maka barisan tersebut adalah barisan Cauchy. Sebaliknya dari kanan ke kiri, misalkan X adalah barisan Cauchy, maka berdasarkan lemma 13.6 yang berada di slide 8 didapat barisan X terbatas menurut teorema Balzano-Weiertas. Barisan terbatas memiliki subbarisan X aksen yang konvergen. Berdasarkan lemma 13.7 di slide 9, elemen dari barisan X konvergen ke nilai limit dari X aksen. Oke, selanjutnya ke slide 11. Baik, selanjutnya ke slide 11. Untuk lebih memahami penguasaan kriteria Cauchy, marilah kita lihat contoh barisan X sama dengan 1/n. Untuk menentukan konvergen barisan X, kita hanya perlu menentukan apakah X adalah barisan Cauchy atau bukan. Sedangkan barisan Cauchy dapat ditentukan berdasarkan definisi teorema konvergen barisan monoton. Sekarang ambil epsilon lebih dari 0 sembarang. Untuk n sama dengan m, maka berapapun bilangan asli m dalam kurung epsilon maka memenuhi bilangan mutlak Xm dikurangi Xn sama dengan bilangan mutlak 1/m dikurangi 1/n bilangan mutlak sama dengan 0 lebih dari epsilon kurang dari epsilon. Untuk n lebih dari m, pilihlah bilangan asli k sehingga n sama dengan m ditambah k. Dengan demikian bilangan mutlak Xn sama dengan bilangan mutlak 1/m dikurangi 1/n sama dengan bilangan mutlak 1/m dikurangi 1/m plus k sama dengan bilangan mutlak k per m kali m tambah k kurang dari km kuadrat. Oke, langsung ke slide ke-12. Oke, selanjutnya ke slide ke-12, yaitu dengan demikian pilihan m epsilon sama dengan m sama dengan akar k per epsilon sedemikian sehingga bilangan mutlak Sm dikurangi Sn sama dengan bilangan mutlak 1/m dikurangi 1/n sama dengan bilangan mutlak 1/m dikurangi 1/m tambah k sama dengan bilangan mutlak k per m dalam kurung m plus k lebih kecil dari k per m kuadrat sama dengan epsilon. Untuk n per n lebih kecil dari m, pilihlah bilangan asli k sehingga m sama dengan n plus k. Dengan demikian bilangan mutlak Sm dikurangi Sn sama dengan bilangan mutlak 1/m dikurangi 1/n sama dengan bilangan mutlak 1/n plus k dikurangi 1/n sama dengan
bilangan mutlak. Min K per N dalam kurung N plus K lebih kecil dari K per N kuadrat. Dengan demikian pilihan M epsilon sama dengan N sama dengan akar K per epsilon sedemikian sehingga akar SM sehingga bilangan mutlak SM dikurangi XN sama dengan bilangan mutlak 1 per M dikurangi 1 per N sama dengan bilangan mutlak 1 per N plus K dikurangi 1 per N sama dengan bilangan mutlak min K per N jika dalam kurung N plus K lebih kecil dari K per N kuadrat sama dengan epsilon. Jadi untuk setiap epsilon lebih dari 0 sembarang ada bilangan asli M dalam kurung epsilon. Sedemikian sehingga jika M, N lebih besar sama dengan M dan dalam kurung epsilon, maka bilangan mutlak SM dikurangi SN epsilon jadi X ada X sama dengan 1 per N adalah konvergen. Di diskusi kami bila ada kata yang salah mohon diperbaiki. Kalau masih belum ada yang mengerti bisa ditanyakan dari komentar atau di diskusi Google Classroom. Baik, terima kasih untuk teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.